Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Tentunya didampingi sama ketua Yakuza dari Jagakarsa, Kobre Cobra. Bintang tamu kita kali ini, bintang tamu kita kali ini adalah bintang tamu kita kali ini adalah seorang komedian. Dia dulu kuliah di UNJ. Dia ini adalah musuh bebuyutannya Bedu. Enggak. Ini teman baiknya Bedu. Ya, sekarang beliau ini menjabat di Komisi 10 DPR RI Kosovo. Lah, enggak. Komisi 10. Siapa lagi kalau bukan Narji. Salah. Kang Denny. Saudara saya. Sehat deh. Udah ngobrol dari tadi. Iya. Udah salaman kita udah ngopi bareng masih salaman lagi. Kalau gitu tutup aja nih. Iya, langsung closing aja. Tapi keren penampilan ente. Topi Doraemon, kumis Gatot Kaca, Baju muka rampok ya. Baju Power Ranger. Oh, keren. Celana kayak mama sedam ya. Iya. Kang Denny ini ya. Kang Denny ini adalah salah satu public figure. Anjing gak Inggris banget. Salah satu public figure yang penilaian gue nih yang selalu dikasih jalan. Kuliah, Amin. mau kuliah dikasih jalan. Habis kuliah mau jadi komedian papan atas dikasih jalan. Amin. Habis jadi komedian papan atas masuk ke dunia politik. Jadi politikus dikasih jalan. Habis itu nyalonin jadi anggota dewan dikasih jalan. Mulus banget. Amin. Alhamdulillah. Dapat jalan terus, Bang. Amin. Doanya apa? Doanya apa ya? Doanya sih banyak doa terus minta doa dari emak gitu. Dulu tuh setiap mau ngapa-ngapain pasti bilang, "Ma, Denny lagi bikin ini, doain deh. Ma, Denny lagi bikin ini, doain deh." Manggung di backstage pun sebelum gue nongol ke mulai nge-MC pasti telepon nyokap, "Ma, Denny lagi di Kalimantan nih mau nge-MC acara ini. Bentar lagi keluar, doain nih." Jadi mau doain gitu. Jadi berasa belum tenang kalau belum dengar suara nyokap. Dulu kan akhirnya nyokap berpulang, ya kangen sih, jadi nggak bisa minta doa langsung. Figur yang paling berpengaruh lah ya. Oh iya, orang tua perjalanan pasti. karir ya, nyokap ya. Orang tua. Terus dulu awalnya jadi pelawak emang pengenan sendiri apa didorong sama orang-orang? Sama emak juga. Gitu. Karena kan Mak Anes tahu Anes senang bercanda, terus dia lihat iklan nih di TV. Di RCTI waktu itu ada humor ala mahasiswa. Nah, tahu dia udah nulisin alamat tuh. Pas gue pulang kuliah bilang, "Den, nih ada lomba lawak nih. Antar mahasiswa. Tadi mama lihat iklannya di TV nih, pendaftarannya di sini." Udah ngasih gue alamat pendaftaran buat lomba itu. Nah, di otak gue karena nggak ada salahnya nih nyoba, daripada bercanda di tongkrongan doang kan, nggak ada hasilnya, cuma cekak-cekik. Tes coba di panggung, berani nggak, bisa nggak gitu. Yang ada di otak gue karena nih grup lombanya lomba grup, di otak gue Narji tuh. Karena gue kalau sama Narji nongkrong bareng nyambung tuh ceng-cengan, ngebahas apa nyambung sama Narji. Di otak gue kepikiran Narji. Besoknya gue ke kampus, gue bawa alamat itu, gue nyari Narji. Ketemu Narji di jalan menuju kantin. "Ji, nyariin lu dari tadi." "Sama, gue juga nyariin lu. Nih nyokap gue nyatetin lomba alamat. Nih gue udah bawa formulirnya." Narji juga nyariin gue buat ikut lomba yang sama. Oh, Gitu, baru nyari satu lagi. Tadinya pengen sama cewek. Karena waktu itu yang populer kan ada Bagito, Warko, Patrio. Semuanya formasinya cowok-cowok nih. Kita bikin yang beda aja, Ji. Kita satu cewek. Wah iya bagus juga. Udah nyari satu. Udah dapet nih satu kandidatnya si Putri. Tapi pas kita ngobrol-ngobrol lagi, Ji, ini kalau namanya bikin grup lawak, pasti ada waktunya kita bedah materi, nyari materi, bikin skrip apa segala macam, bikin lawakan. Kita pasti akan ada momen begadang nih, nulis materi. Mungkin nggak kalau cewek? Ini gimana ntar sama emaknya? Sedangkan kita harus latihan. Iya, ntar grup lawak kita kalau satu cewek, dua cowok, lama-lama nambah-nambah terus. Ada anaknya lagi.
Akhirnya nggak jadi tuh, nyarilah Sabto, ketemu Sabto. Ya itu formasi Cagur pertama gue, Narji sama Sabto. Namanya udah Cagur. Namanya udah Cagur dari awal. Ah, Apa ya namanya? Ini aja. Ide dari Narji tuh. Cagur aja deh, kita kan Cagur tim calon guru. Oh iya, udah pakai Cagur. karena kuliah di situ. Karena kuliah di IKIP Jakarta, gue masuk tuh masih IKIP. Lulus sudah WNJ. Terus kenapa dulu pengen kuliah di situ? Tadinya gue pengen ke IKJ. Gue tuh emang senang seni tuh udah dari SMP, SMA gue senang seni. SMA bahkan gue udah ikut pementasan seni yang akhirnya dibayar. Mulai dari iseng-iseng, gue mainin cerita Jaka Tarub Nawang Wulan. Peran cewek jadi cowok, peran cowok jadi cewek. Jadi Jaka Tarubnya aslinya kan cowok, dimainin nama cewek, teman gue namanya Ita. Terus Nawang Wulannya yang peran cewek dimainin sama temen gue namanya Nando, orang Depok. Nah, gue tadinya nggak menjadi bagian dari pementasan itu. Gue cuma nganter lihat temen gue latihan. Nah, gue lihat latihan. Nah, si Nando menurut gue kurang luas meranin ceweknya. Gue cuma ngasih contoh, jalannya gini ngomongnya gini Oh, terus sutradara bilang, nah lu aja Nok gitu. Nah, gue panggil gue gitu deh Nok lu aja Nok. Udah akhirnya kita latihan bareng nyambung. Udah akhirnya jadi gue tuh yang meranin itu. Nando tetap main juga, tapi Nando jadi bidadari yang pendampingnya. Nah gue yang jadi si Nawang Wulan. Nah itu gue karena gue latihan tiap hari, gue sampai setelah pementasan ditampar sama temen gue. Apa? Wah, kita udah kelar. Badan lo masih gitu aja, masih ke bawah aja. No, kita udah kelar. Jalan gue masih ke bawah gitu. Gue sendiri nggak sadar mungkin ya karena orang baru kenal teater, mendalami, masuk tuh. Untung digambar loh. Itu ya. Kalau sampai sekarang jadi. Nah itu dia. Itu yang dibilang aktor profesional sama aktor ini amatir. Orang yang profesional di saat perannya masuk selesai kerja dia bisa keluar. Kayak tombolnya udah kayak on off. Sedangkan orang yang amatir berusaha mendatangkan peran itu kan. Di saat peran itu masuk, keasikan dia. Karena pada pementasan gue beneran ditampar sama temen. Wah, kita udah kelar. Jangan gitu. Jalan karena dia ngeliat tuh jalan gini. Udah gue perlu adaptasi hari udah normal. Tapi kenapa nggak jadi masuk IKJ? Nah, karena gue tertarik di seni, pementasan gue udah pernah mengalami sebelumnya. SMA waktunya UMPTN. Sebelum UMPTN gue pengen ke IKJ karena di otak gue IKJ nih. Kalau anak-anak seneng seni pasti lari ke IKJ. Gue cerita ke nyokap, mah dari pengen ke IKJ gini-gini. Nyokap gue dengan semua keterbatasan karena bokap gue hanya seorang PNS. Yaudah yuk kita ke IKJ. Kita lihat uang pendaftarannya berapa sih? Ke IKJ berangkat. IKJ nanya-nanya, ngambil formulir. Ternyata gue lihat waktu itu satu semesternya kalau nggak salah masih 1.500.000. Buat gue saat itu mahal. Karena IKIP aja 250.000. Iya, jauh ya. Jadi kalau di IKJ itu gue bisa sampai semester 7 di IKIP tuh. Begitu. Benar. Nah, Itu tahun berapa tuh? itu tahun gue 96. Dan gak mampu. Jadi senior lu sekali kalau mau jadi. Lu IKJ? Iya, untung nggak jadi IKJ. Kalau nggak begini. Gitu, terus nyokap gue bilang, ngobrol sama bokap, udah gak mampu deh, kemahalan. Ya udah deh, ikut UMPTN aja, ikut UMPTN. Ngambilnya di mana? Jakarta apa? Ada UI, ada IKIP. Udah ambil IKIP aja. Ambil IKIP Jakarta, ikut UMPTN. Ya, ternyata bener kata lu tadi. Jalannya dibuka. Masuk IKIP. UMPTN ada tuh nama gue di koran. Yang pertama gue cari unit keseniannya, karena kan nggak ke IKJ. Iya. Palingnya walaupun di IKIP, gue aktif lah di unit kesenian. Gue daftar di unit kesenian. Nah berkesenian di situ, teater, band, nari. Gue ikut semua latihan, paduan suara. Dan ternyata berkahnya, Cagur kebentuknya di situ di unit kesenian itu. Gue, Narji, Bedu, Wendy itu semua anggota unit kesenian di UNJ. Sabto juga di situ juga. Sabto juga gitu. Dari lomba tadi juara tuh. Juara, akhirnya yang ikut lomba tadi itu juara 3 nasional. Juara 3, hadiahnya 3 juta. Terus bagi-baginya juga di WC tuh dapat hadiah 3 juta potong pajak. Wah ini potong ini ya, tadi kita nyewa Metro Mini. Ini buat konsumsi anak-anak, nih sisa segini. Dapat tuh 7,5. Itu uang gede gue pertama dari ngelawak. Kasih nyokap, mah kaget nyokap. Dari mana dia tadi yang kemarin lomba mah gini, menang ya. Dari situ ke radio. Nah, Cagur nih satu-satunya grup pelawak yang nggak ngerasain radio, jadi langsung TV. Oh, langsung TV.
Nah setelah menang itu gue ngerasa gue bisa kayaknya nih, gue merasa bisa bikin materi. Pola karena terlatih bikin materi manggung, gue pola komedinya akhirnya dapet, dan di situ gue yakin, gue total di lawak deh. Nah Sabto mundur, Ya. karena setelah menang banyak job nge-MC di kampus, acara apapun pasti yang dia Cagur. Namanya acara gaungnya udah habis kan lama-lama turun kan, orang nggak kenal kan, karena gaungnya udah lama-lama habis. Nah Sabto pada momen itu mundur, gue nyelesain kuliah gue ya gini-gini. Gue mana aja lanjut terus ikut lomba lagi. Itu langsung masuk Wendy. Bedu. Bedu dulu Bedu masuk dulu ya. setelah Sabto keluar, kita nge-MC bareng sama Bedu, cocok, nyambung, akhirnya komunikasi, udah akhirnya Bedu gabung. Bedu ikut di chatting 2 tahun, akhirnya Wendy masuk. Itu yang juara 1 waktu itu siapa? Yang juara 1 kalau lo inget ada pemain sinetron dulu, Mas Blangkon, Mas Untung. Untung Blangkon. Pak. Ya. Nah itu dia juara 1 tuh. Dia sama Mas Imam, sama Bang Ali. Bang Kunci. Nah, dia juara 1 tuh. Nah, karena jurinya beda-beda, sebenarnya materi mereka itu aja. Jadi ger-ger terus. Karena jurinya kan beda-beda. Kalau Cagur karena kita dari penyisihan maju ke babak berikutnya ganti materi. Maju babak berikutnya ganti materi. Maju babak berikutnya ganti materi. Karena kita mikir takutnya udah ketahuan orang nih gitu. Oh, ternyata enggak, kalau di lomba tuh tergantung juri. Gitu. Tapi memang kesehariannya dulu emang ramai, Riri emang Gue tuh cenderung pendiam. ada momennya gue pendiam banget, tapi ada momennya gue tuh suka hal-hal yang aneh. Dari SMP tuh gue udah pakai kaos kaki satu kanan kanan hijau, ininya kuning. Terus gue kadang pakai tas dari sarung bantal. Gue pernah pakai tas nyokap gue yang tas kosmetik Avon, zaman dulu ada kosmetik namanya Avon, ada kacanya tengah. Suka gitu, gue suka pakai tas transparan, dalamnya gue tempelin celana dalam jadi kelihatan deh gue. Suka jadi center of attention ya? Nah gitu tuh, seneng nyeletuk mah udah dari SMP. Sering dipanggil sama guru gara-gara nyeletuk. Gue pernah di kelas nyeletuk, yang ngajar kepala sekolah, satu kelas ketawa, brrr. Yang ditunjuk teman gue yang duduk depan gue tuh, Waldon namanya gue. Kamu maju ke depan. Pas maju si Waldon dikira kan dia yang nyeletuk. Kepala sekolah tampar. Wah. Waldon yang ngomong bukan saya, Pak. Hah? Bukan kamu. Kaget. Siapa, Pak? Itu Pak Denny. Maju kamu. Disuruh maju. Kamu sakit nggak? Saya tampar. Sakit. Tampar teman kamu. Tampar, Pak. Kurang kenceng. Kurang 10 kali gue ditabok. Lagi upacara juga nyeletuk ketawa anak-anak. Maju ke depannya gitu-gitu. Emang udah seneng nyeletuk-nyeletuk, lucu gitu. Bang Jali itu dari mana tuh? Bang Jali dari bokap. Jadi dari kecil tuh gue ngelihat bokap seneng joget. Bokap kan Betawi banget kan, seneng joget dangdut lah. Bokap di kantornya tiap ikut lomba joget selalu menang. Pulang bawa mesin cuci, pulang bawa rice cooker, selalu menang lomba joget. Perabotan rumah tuh hasil lomba joget. Hasil joget. Nah, karena gue ngeliat gerakannya kayak gitu. Pas gue bawain acara dahsyat, setiap band apapun yang tampil, mau kotak, mau slang, mau jamret, gue jogetnya dangdut. Ada produser yang suka bikin lagu goyang Bang Jali. Nah tadinya nanya, joget lo apa ya namanya, Den? Apa ya, harus ada namanya? Inul kan goyang patah-patah, Dewi Persik gergaji lo. Karena ini bokap gue, joget punya bokap gue kasih nama goyang Bang Jali. Wah, nama bokap tuh? Nama bokap kan Rojali. Namanya kan Manchester banget. Iya. Betawi habis, bokap kan Betawi Matraman. Bokap Matraman. Aneh Betawi. Nyokap Betawi juga? Nyokap Sunda. Oh, Sunda. Jadi gue lahir di Bandung, bokap Betawi, nyokap Sunda gitu. Terus kalau di entertain, tadi kan kalau di karir dari keluarga nyokap nih, dari entertain ada sosok yang punya pengaruh yang besar nggak buat? Wah banyak, Bang Rudi Sipit, guru gue tuh. Bang Rudi itu benar-benar ngawal Cagur dari netes lah. Almarhum Bang Andi Bogel itu manajer pertama gue. Nah, mereka berdua itu yang ngebentuk kita. Bang Komeng, gue pernah satu basecamp sama Bang Komeng. Gue banyak belajar langsung dari Bang Komeng gitu. Terus Bang Rudi benar-benar ngajarin ngelawak gimana, latihan gitu. Dan kita beruntungnya dulu, karena kan dulu acara kita masih seminggu sekali di chatting kan. Jadi buat satu episode itu kita persiapannya memang panjang. Kita bedah buku,
materi tentang apa nih, benar-benar ngelawaknya tuh kita isiannya benar-benar kita riset gitu. Gitu dulu tuh awal-awal. Terus diceburin ke Paski. Paski sama Bedu ceburin ke Paski. Sama Bedu. Itu karena dendam apa karena apa dia? Enggak, dia ngajak aja kita pada nih ikut ke acara Paski ya, ayo datang gitu, datang. Hari itu gue pertama datang, hari itu jadi ketua Pengda DKI. Langsung ternyata lagi pemilihan ketua. Itu memang Iya. benar-benar diceburin. Iya, tadinya gue datang di kegiatan, datang ikut nonton. Tapi di saat yang acara Pengda khusus datang langsung ceburin jadi ketua. Iya, jadi periode kemarin sebelum itu gue ketua Pengda DKI-nya sama Mas Ganang, sekda gue sama teman-teman Paski DKI lah. Alhamdulillah sampai selesai aman. Waktu pas kemarin COVID ngelawak COVID. jalan tuh ya. Teman-teman pelawak sih alhamdulillah ya, karena kan kita produksinya TV. Cuman memang dibatasin aja tuh, yang tadinya penonton banyak Iya, jadi nggak ada jadi- penonton. Terus datangnya harus benar-benar bawa surat swab gitu. Nah, lebih ketat aja. Tapi kerjaannya sih sebenarnya jalan, karena kan tayangan TV tetap harus ada. Iya. Nah, beda sama teman-teman musisi. Kalau teman-teman musisi kan kerjaannya emang di panggung yang menghadirkan penonton ribuan. Nah, karena itu jadi terdampaknya secara langsung, rame-ramenya nggak boleh kan, mereka juga jadi nggak bisa tampil. Nah, kalau kita teman-teman pelawak yang waktu itu di TV, kerjaan sih masih normal, cuman lebih ketat aja. Cagur tuh pernah ngedrop gak sih? Wah, pernah banget lah. Dari mulai Pernah. juara tuh sampai itu Dari naik. Nah, juara itu kenapa gue semangat banget sama Narji sama teman-teman yang lain? Karena waktu itu iming-imingnya, hadiahnya tuh selain uang ada kontrak 2 tahun. Kontrak 2 tahun untuk ngisi acara di stasiun TV itu. Nah, setelah menang di otak itu udah jadi artis aja dong, bawa kontrak nih. Jadi artis nih. Ternyata tidak semudah itu. Mungkin TV juga melihat, karena anak-anak baru yang baru cuman menang, belum ada pengalaman apa-apa. Pas dilihat, mereka sempet buatin emang 1 episode tuh, tapi barat ditempel sama komedian-komedian senior. Ada Bang Komeng, ada Bang Denny Project P saat itu, ada Mas Parto juga kalau nggak salah deh. Nah, mungkin dia melihat kalau ini anak-anak belum kuat kalau dibikinin acara sendiri-sendiri seperti halnya Bagito Patrio gitu. Anaknya belum kuat karena kan pengalamannya baru menang lomba saat itu doang gitu. Nah, akhirnya yang kontrak itu nggak berjalan, tapi kontrak dari TV itu lumayan menyelamatkan hidup gue tuh. Gue pernah ada di titik bener-bener nggak punya uang. Nyokap gue megang uang arisan. Nyokap gue megang uang arisan. Besok mau dikocok. Uangnya kepake. Nyokap gue panik. Nyokap gue ngobrol sama gue. Gimana ya, Den? Besok arisan mau dikocok, uangnya kepake sama mama. Sebagai anak laki-laki, gue kan muter otak kan, gimana caranya biar nyokap gue nggak malu nih, gue harus nyelamatin nyokap gue dulu. Nah, gue inget nih ada kontrak RCTI, gue bawa ke mantan cewek gue. Gue bilang apa? Cewek gue tahu gue punya sahabat namanya Robin. Gue bilang sama mantan gue minjem duit tuh 2,5 juta. Buat apaan? Buat ini benerin motornya Robin. Motornya di bengkel, gue pakai nabrak, gue bilang gitu. Dibantu sama dia. Break. Udah. Padahal gue berangkat ke rumah mantan gue itu. Sama Robin dianterin pakai motor. Tapi gue nggak cerita gue mau minjem duit. Sama Robin anterin gue, dia pikir. Dia nunggu, lu tunggu sini, tunggu di ujung gang. Gue ke rumah, minjem duit dikasih. Maksud gue mau balik, udah dia nggak usah nganter. Nih ngotot nih pengen nganter nih. Udah aku anterin ke depan. Gak usah. Gue jalan, lu masih nempel aja deh. Udah gak usah. Udah nggak apa-apa. Biasa juga aku temenin sampai sono. Panik bukan. Ini ujung gang nih ada si Robin nih megang motor yang nggak tahu apa-apa. Ini gue yang habis pinjem duit dianterin sama orangnya. Panik gue kan, makin deket. Gue kan bilang motornya di bengkel. Iya. Pas dia ngelihat, gue panggil duluan si Robin. Ben, hei, ngapain lu di situ? Si Robin kaget.
Ngapain? Dalam hati dia mungkin gitu. Kan tadi gue nganterin lo. Gue harus ngomong gitu sama ini kan. Itu Robin kata dia, kata mantan gue. Iya tuh anak ada di situ. Udah gue naik, gue tepok, udah jalan. Ya makasih ya. Iya udah gue jalan. Si Robin. Ente gimana? Kan aneh sama ente, kok ngapain aneh di sini? Karena diceritain gue bilang gitu. Udah, wah. Tuh lama tuh gak gue ganti tuh. Pas gue udah punya duit dari ngelawak, baru gue ganti. Gue lebihin. Baru gue ceritain. Wah, ngakak deh. Ya, ada suka duka aja lah ya. Iya ngalamin, campur sempet gak ada job, sempet akhirnya gak, kita bener-bener gak ada kerjaan, sampai akhirnya kita ikut audisi. Waktu itu TPI lagi nyari regenerasinya Patrio, karena Patrio udah gede banget nih. Iya. Ada nih regenerasi Patrio, wah ikut lagi. Alhamdulillah tuh dari 98 grup seleksi lolos 1 cagur. Akhirnya cagur yang dapat acara chatting. Jodohnya di TPI. Acara pertama cagur chatting itu hasil audisi. Kalau kondisi sekarang kan berarti memang butuh juga format grup regenerasi grup ya. Iya. Kan udah mulai jarang nih grup-grup. Karena tren TV hari ini juga mereka lebih pengen nyari yang instan. Siapa yang kuat-kuat diambilin, dijadiin satu. Paling enggak ini udah lolos fit and proper test nih. Mereka udah nggak mau lagi, kasarnya udah nggak mau lagi nanam benih, nunggu berkembang dan tumbuh. Sekarang kan industrinya bergeraknya cepat. Iya. Untung rugi dihitung banget gitu. Kalau dulu kan masih banyak TV-TV yang mau nanam benar-benar dari benih. Oke, yuk tumbuh bareng sampai akhirnya berbuah. Kalau sekarang lebih instan, dikumpulin bikin satu acara, tapi cepet-cepet. Artinya format grup pasti tetap bisa tumbuh dari TV kan ya? Wah bisa, karena kita juga merindukan loh. Gue sebagai seorang komedian juga merindukan grup-grup baru mana lagi nih gitu. Belum keluar regenerasi grup tuh bisa dibilang per 10 tahun lah dari Warkop begitu. 10 tahun. Iya benar. Begitu aku Patrio 10 tahun, Kecagur 10 tahun. Begitu. Gue yakin kalau ada lomba grup sekarang pasti akan jadi sesuatu, karena memang momen ini udah lama nggak ada. Semoga aja akan segera ada. Iya udah berapa 10 tahun udah lebih kali. Udah lebih. Lebih. Sudah kan kalau grup sampai akhirnya bisa bertahan, prospeknya tuh jauh lebih bagus sebenarnya. Iya. Sekarang lebih banyak stand up juga ya. Ya teman-teman. Bang Deddy pernah nyoba? Satu-satunya genre komedi yang belum gue coba itu stand up. Penasaran, gue pengen gitu. Tapi katanya pernah mau bikin itu. Pernah. Stand up show. Bener. Gue udah bikin sampai sekarang pun gue masih nulis. Nah, kemarin gue udah ngobrol juga sama teman-teman stand up. Pengen, karena kan bagaimanapun gue harus belajar sama yang lebih bisa, sama yang lebih tahu, yang lebih ngerti. Gimana sih dari gue punya cerita tentang ini, masa kecil gue, cerita tentang bokap gue, cerita tentang ini. Nah, bagaimana nih buat jadi payung besarnya biar jadi storytelling yang bagus. Nah, itu tinggal nyusun gitu aja sih, tinggal nyatuin puzzle. Tapi belum. Pengen banget. Tapi tetap ada rencana ke situ ya? Ada pengen. Salah satu keinginan gue tuh, gue pengen ngerasain panggung stand up biar sempurna, paripurna gitu sebagai seorang komedian. Ada semua ya. Iya, ini semua lenongan udah, komedi sketsa mah udah dari dulu. Banyak lah ya. Terus maju ke dunia politik. Kenapa tiba-tiba ke situ? Sebenarnya nggak tiba-tiba juga, karena gue ketertarikan gue sama politik itu kuat, seneng. Gue sering ketemu sama teman-teman sebelum akhirnya beneran nyemplung. Ikut dari kuliah tuh udah ikut banyak organisasi. Berarti bukan karena dipinang ya, berarti emang karena keinginan. Emang seneng. Terus akhirnya sempet diajak juga sama teman-teman yang terlibat di partai. Sampai akhirnya ada momen, tadinya udah mau dari sebelum-sebelumnya, tapi gue ngerasa kayaknya gue harus pastikan dulu semuanya aman nih, karena kan dengan gue pindah ke politik, gue meninggalkan dunia entertain yang gue sudah bangun selama ini gitu. Gimana nih, gue takut konsekuensinya berdampak buat keluarga gue dan keluarga besar gue gitu. Gue pastikan semuanya aman dulu. Udah, gue ngobrol sama keluarga, gue ngobrol sama anak sama istri, mereka support. Jualan, alhamdulillah.
sampai juga. Terus kalau yang di komisi sekarang yang abang Sekarang komisi 10 gue. bola, Kita membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga. ada obsesi pribadi gak sih pengen bikin sesuatu lewat komisi itu? Banyak sih ya, dalam arti gini, apa yang gue perjuangkan hari ini bersama teman-teman di Komisi 10 adalah apa yang gue butuhkan dulu waktu gue sekolah gitu. Dengan semua keterbatasan dulu tuh gue sampai beasiswa aja, gue kuliah gue dapat beasiswa tuh. Gue ngerasain bahkan ijazah SMA gue masih ketahan di kampus sampai gue lulus. Karena itu sebagai jaminan untuk gue mendapatkan beasiswa waktu itu. Tapi asli. Asli dong. Bahkan gue udah jadi artis, gue udah dulu kuliah nggak punya apa-apa, sampai akhirnya gue udah jadi artis, gue ke kampus udah bawa kendaraan sendiri lah, baru gue ngambil ijazah. Gue ketok ke kampus kan, ke BAK, Bu, ya, ada apa Mas ini? Gue ngambil ijazah. Emang di sini? Iya, dulu buat jaminan Bu. Wah, sekarang udah hebat ya gitu. Alhamdulillah Bu, dicari kembali ijazah gue. Dulu mah jaminan itu buat gue dapet beasiswa. Dan apa yang gue perjuangkan hari ini membawa banyak beasiswa ke dapil adalah apa yang gue butuhkan dulu gitu. Jadi gue ngerasain banget bagaimana bermanfaatnya beasiswa ini buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang ya persis kayak gue dulu, yang kalau mau sekolah akhirnya harus terbentur sama biaya. Beasiswa ini benar-benar membantu saudara-saudara kita. Udah mulai terwujud lah ya keinginan itu ya. Alhamdulillah salah satunya. Ada perubahan gak sih pola hidupnya dari komedian ke politikus gitu? Secara pribadi? Ada pasti, karena kan dari apa yang kita pakai aja biasanya gue kan casual. Biasanya hari-hari kayak gini nih. Di rumah gue malah oblongan, tapi kalau ke kantor kan gue harus jas rapi, terus harus pakai batik. Gue jas batik aja baru punya setelah gue di sana, baru mulai ngumpulin, menyesuaikan lah ya. Iya, menyesuaikan gitu. Pola kerjanya yang tadinya santai, tiba-tiba kita harus ada di ritme kerja yang tensinya tuh serius gitu. Kita ngebahas anggaran bersama kementerian, bareng sama Kemendikdasmen dan Kemendikti. Sekarang gue sedang melaksanakan untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kita menyatukan 4 undang-undang. Undang-undang guru dan dosen, Undang-undang perguruan tinggi, Undang-undang pesantren, dan Undang-undang Sisdiknas kita jadikan satu di revisi Undang-undang Sisdiknas gitu. Bareng sama Kementerian Kebudayaan kita lagi memastikan cagar-cagar budaya. Terus bareng sama Kemenpora banyak program-program yang selalu kita bahas setiap hari. Kalau di sana masih suka bercandain nggak sih sama teman-teman di DPR? Kan dari berangkat dari komedian nih kan. Oh, kalau artis nih gitu kan, karena suruh ngelawak, suka dibercandain. Enggak sih, kalau dibercandain sih enggak. Tapi ada kalanya misalnya kita selesai rapat, ngobrol santai, kita bercanda. Tapi kalau pada saat itu nggak bisa. Biar cair aja kalau itu ya. Kemarin waktu itu joget-joget kenapa nggak ikut joget Bang Jali? Iya nggak ikut. Tapi kalau politik memang otodidak aja ya, belajar sambil berjalan lah ya. Ada gurunya nggak? Guru politiknya siapa? Guru di awal-awal gue sempet banyak diskusi sama Mas Eko Patrio, sama Bang Miing, Mas Eko Patrio, terus sama Teh Rike, itu yang selalu jadi tukar pikiran dia. Mereka kan lebih awal, dapat banyak pembelajaran dari Mas Eko Patrio, dari Mas Miing, dari Mbak Rike. Kalau dari orang politik langsung yang memang ya itu mereka orang politik. Mas Eko kan di politik juga. Tapi kan sebelumnya kan mereka komedian tuh rata-rata. Oh iya. Dari banyak. Kalau sekarang mau banyak. Kita sering ngobrol karena kan memang sekarang sudah di sana gitu. Iya. Setiap hari ngobrolnya sama teman-teman politisi. Sambil belajar ya. Sambil belajar pengalaman, jadi lebih tahu, lebih paham. Ada ambisi untuk jadi ketua DPR nggak? Enggak lah ambisi. Keinginan tapi? Enggak. Cukup di komisi aja lah ya. Seperti halnya gue menjadi seorang komedian, sekarang politik. Yang penting kita melaksanakan benar aja.
bikin materi, kalau sebagai seorang komedian mempersiapkan materi bahan apapun nanti jadinya hasilnya pasti baik gitu. Iya. Gue sampai hari ini pun misalnya ada bintang tamu apa, gue tuh orang yang paling bawel tentang skrip. Gue selalu bilang, tim gue udah paling tahu, dia pasti minta skripnya mana buat besok. Pak Denny nanya ini, skrip mana? Nah gue dapat biasanya H-2 atau H-1, gue selalu bedah langsung, gue langsung ditulis sama tim gue, di print. Nah gue bawa ke lokasi tuh pasti udah skrip tambahan yang udah ada isiannya. Makanya kadang talent-talent yang lain nanya, Kang Denny kok naskahnya lebih tebel? Pas dilihat, kok ini ada lawakannya? Aku nggak ada, ya itu gue bikin sendiri. Kalau teman-teman TV semua udah tahu. Karena menurut gue ngelawak itu seperti halnya berperang, kita harus bawa senjata. Gitu. Iya. Nah kalau untuk ngelawak aja gue seperti itu, begitupun di sana. Misalnya mau rapat tentang apa, gue selalu diskusin dulu sama tim. Yang dibahas ini, poin-poin yang harus ditekankan ini, yang bisa dikritisi ini, yang udah bagus ini. Gitu. Jadi di saat rapat tuh kita sudah tune in dengan bahasa. Lebih enak gitu ya daripada langsung datang tiba-tiba terus nggak tahu materinya ya. Bener. Jadi etos kerjanya memang polanya udah seperti itu. Nah, kalau menurut gue di saat pola kita udah bener, kita akan sampai di tempat yang baik. Cagur bakal ada reuni nggak sih? Itu salah satu keinginan gue juga, kangen gitu kan. 5-5-nya tuh muncul tuh. Seru tuh, itu belum pernah terjadi bisa ngumpulin gue, Sabto, Narji, Wendy, Bedu. Apalagi sama Sabto, kan orang-orang kan banyak yang belum tahu Sabto. Banyak yang belum tahu. Pasti rata-rata orang tahunya Bedu. Iya. Formasi awal orang-orang pasti tahunya Bedu. Bedu, sebelum Bedu tuh sebenarnya ada Sabto. Iya. Yang kita menang lomba di lomba pertama tuh Sabto, itu dong Sabto. Setelah itu ikut lomba-lomba lagi udah sama Bedu. Tapi masih di dunia entertain juga ya Sabtu itu. Sabto enggak. Apa Jiji Guru? Enggak. Sabto tuh waktu itu fokus dia berhenti dari Cagur itu pengen ikut kegiatan apa gitu di gereja kayaknya. Dan dia mau ngejar lulus lebih cepat. Jadi pendeta mungkin sekarang. Iya, semoga. Bisa jadi ya. Iya. Terus Kang Denny untuk pileg berikutnya berarti masih tetap ada keinginan lah buat ya. Biar keinginan-keinginannya audisinya tadi terwujud ya, kalau belum tercapai di periode sekarang gitu ya. Iya, semoga masih diberikan jalannya, lanjut. Kalau enggak ya udah selesai. Tenang, kan tadi udah kita bahas di awal. Selalu dikasih jalan. Iya. Amin. Ini sekarang nih jadi salah satu komedian yang paling kaya. Wah, siap. Rumahnya ada lift. Pernah kejebak di lift sendiri nggak sih? Pernah. Pernah. Anak gue pernah. Gue pernah. Kalau anak gue kakak Abi tuh sering ngundang anak-anak sekitar buat berenang bareng dia. Jadi anak-anak tetangga-tetangga tuh dari dekat rumah ngumpul ada 15 orang. Yuk masuk ke dalam, gue bilang, ayo masuk ke dalam. Yang satu udah separuh lewat tangga, separuh lewat lift. Nah anak gue nongol nih dari lift. Woi, naik lift aja. Nah yang di tangga lari semua ke lift. Masuk 15. Sedangkan lift gue kan kapasitas 5 orang kan, itu kan lift rumah. 15 naik ke lantai 2, di tengah berhenti. Jebrek. Karena sistem locknya aktif, terlalu berat. Tiba-tiba karyawan gue si Budi naik ke atas, tok. Baru bangun tidur gue pagi-pagi. Pak, kakak Abi kejebak di lift. Astagfirullahaladzim, gue turun ke bawah, gue telepon operatornya. Kak, gue pastikan dulu operatornya jalan, berangkat. Terus gue tanya kakak Abi, Kak gimana Kak, aman Kak? Aman be. Cepetan be, udah pada ngap. Iya ngap banget. Sama anak gue, nah itu yang gue salut sama anak gue. Sama anak gue dia atur satu-satu, itu kan ada celah pintu. Napasnya dia ganti. Pas udah keluar ada yang nangis. Udah keringetan pada ya. Iya, terus orang liftnya baru datang di tak turun lagi normal. Cikrek baru keluar. Aduh, nggak jadi berenang dong. Aku akan mati di situ. Nggak jadi berenang dong. Iya. Kayak ngomongin pernah nggak Kang Denny nulis namanya di sendal jepit?
Wah, pernah banget gue pas sendal jepit putus gue pakai paku sering. Dulu sama ya. Pakaian peniti gitu bawahnya kan. Sama pakai obat nyamuk. Iya. Alang-alang Jakarta ya. Biar nggak hilang. Kalau ke masjid kan masih gitu, padahal Jumatan tuh ya. Wah ya, Masih itu ada. mah. Kejadian susah mengalamin semua. Iya. Lo pernah nggak nyambung sabun? Pernah beranak pinak sabun gua. Ya. Dari warna putih, Iya. pink, Ada lagi. hijau. Nah, itu Gitu. ada hijau-hijaunya nih sabun gitu. Botol sampo udah habis isiin air lagi. Iya. Pasta gigi diencer-encerin sampai encer. Nah, Kecap aja encer. Zaman-zaman kuliah mah. mainan regen minyak, tung. Iya. Itu masa-masa itu yang gak dialami ala-ala. Anak sekarang. Karena digital serangan digital. Anak-anak sekarang nggak tahu hubungannya pulpen sama kaset. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Mereka tuh saudara, bisa saling nolong. Tapi ala-ala sendiri di rumah dikenalkan sama produk-produk masa lalu lah ya pasti ya. Karena itu udah nggak ada kan, udah nggak ada. Tapi gue ceritain ke anak-anak gue bagaimana kehidupan gue dulu. Pesannya adalah biar lu nggak perlu mengalami, tapi lu dapat semangatnya. Itu sih PR kita hari ini sebagai orang tua. Iya benar. Iya. Alhamdulillah. Jadi kan memang hukumnya gitu tuh. Kondisi yang sulit melahirkan orang-orang yang tangguh. Betul. Orang-orang tangguh akhirnya menghadirkan kondisi yang nyaman, melahirkan orang-orang lemah. Jadi gue waktu itu di kondisi yang sulit, alhamdulillah gue nya tangguh, akhirnya jadi sesuatu. Nah, anak gue nih hari ini ada di kondisi yang nyaman, tapi dia pasti tidak kayak kita yang dulu pernah struggle dengan kehidupan. Iya. Nah, pesan gue karena gue selalu gitu, papi dulu gini kak nggak perlu ngalamin, tapi kakak harus tetap semangat, jangan pernah gampang nyerah. Banyak orang tua mengajarkan anaknya harus menjadi pemenang tanpa mereka mempersiapkan untuk anaknya bagaimana seandainya kondisi itu anaknya tidak menjadi pemenang di saat dia kalah kan takutnya Harus dia siap, down gitu. Harus siap. Di saat kakak ikut lomba apapun persiapannya cuma 2, kakak siap kalah siap menang. Karena dalam kehidupan kakak nggak mungkin selalu mendapatkan apa yang kakak inginkan. Ada kalanya hasil berbeda dengan harapan kita. Gitu sih. Berarti sekarang anak udah gede-gede dong. Anak gue 1 SMA kelas 2, 1 kelas 3, 1 lagi mahasiswa baru 4 tahun. Cewek semua. Cewek yang bontot, cowok-cowok. Ada yang suka di kesenian juga atau Ada yang kocak nggak? Ada yang kocak nggak? Yang kocak tuh sebenarnya yang kedua. Oh, yang tengah. Arsa tuh kocak. Kalau Abi awalnya dia seneng sama entertain, tapi lama-lama nggak suka dia. Arsa seneng. Yang SMP nih. Ya, yang mahasiswa juga kayaknya dia senang tampil. Misal gue ke acara kawinan, dia tuh ke depan, berani maju nyanyi balonku ada 5, nyanyi domba kuring. Si mahasiswa tuh berani tampil, lucu. Kalau di rumah aja gue setiap hari dulu tau nggak, kalau gue nggak pulang kerja ngapain? Gue main hantu-hantuan sama anak gue. Oh gitu. Jadi gue jadi hantu apa ntar ngejar itu setiap hari. Karena gue meluangkan waktu gue bagaimana. Karena kan biar anak-anak juga gue menikmati fase-fase tumbuh mereka. Iya. Betul. Nanti ada masanya mereka udah nggak pengen sama bapaknya ya. Bener, kayak Abi sekarang. Udah susah ngajak dia kemana-mana. Karena kan dia sudah punya teman-temannya sendiri. Iya. Terus kayak dengerin lu juga kan 3. Iya, gue juga kalau pulang ya gitu main kuda-kudaan. Nah, main vampir-vampir. Nah, kadang-kadang berantem sama anak yang paling kecil. gue jadi setan. Anak-anak gue lari-larian. Pipi nggak kelihatannya gimana? Jadi gitu gue harus ngasih clue. Misalnya gue jadi setan tanpa kepala gue ditutup sama sarung bantal. Karena anak gue lari-larian. Pipi nggak kelihatan nih. Kalau nggak kelihatannya harus joget ya. Ya entah kalau dia joget, mana ya? Tadi ada di sini. Ntar anak gue lari lagi. Kita pernah nggak lihat ya kan? Ada suaranya tapi tidak ada orangnya. Gimana ini? Bapak di sini. Anak-anak seneng banget tuh. Seneng banget. Itu tiap hari kok kayak gitu. Tapi kalau udah capek baru udah setannya sekarang ini ya, setannya udah mati ya. Tadi kan ada Pak Ustadz didoain. Lumayan istirahat bentar. Pipi jadi setan ini ada lagi jadi setan lagi. Kadang-kadang emang kalau kita gitu nggak dikasih istirahat. Iya benar. Sampai mereka capek baru. Tapi kebayar sih senangnya dengan melihat bisa main bareng mereka senang aja itu udah senang banget. Iya. Tapi masih bisa ya untuk waktu dunia entertain sama politik. Bisa sih, tapi walaupun
walaupun tidak seperti dulu. Dulu kan gue syuting kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah sekarang malah dibalik nih. Jadi weekday-nya gue kegiatan di sana. Misalnya gue ada libur, gue gabungin nih. Oke, misalnya ada syuting apa bintang tamu, ada podcast kayak hari ini gue kumpulin di satu hari. Jadi kerjaan satu hari itu selesai. Jadi benar-benar tidak mengganggu kegiatan gue di Senayan. Iya. Dan kehadiran gue di sana full. Harus. Di dalam kota, kegiatan maupun yang di Senayan ataupun yang kegiatan-kegiatan luar kota semuanya gue hadir. Tapi produktif lah ya, putih ya. Iya, pintar-pintar kita ngatur waktu sih. Tapi emang Kang Den ini emang salah satu orang juga yang bisa ngejaga diri. Iya. Ngejaga diri. Karena dari dulu sampai sekarang gue belum pernah dengar isu-isu negatif dari seorang beduk. Denny. Iya. Belum pernah kan ada isu-isu negatif? Alhamdulillah. Iya. Belum pernah ada. Belum. Iya, nilai-nilai yang ditanamin nyokap ya almarhum juga dulu mungkin ya. Iya, bisa jadi itu. Terus ya pokoknya karena kan kita benar-benar harus, apalagi hari ini kan pekerjaan kita di sana memang kalau nyari gue kalau nggak di kantor ya pasti di rumah. Kalau dulu kalau nggak di studio udah pasti di rumah, udah gitu aja. Bukan di karaoke, bukan kan? Suka karaokean sama kakak sama adik gue pada seneng karaoke semuanya. Tapi sekali-kali aja 3 bulan 2 bulan sekali. Itu katanya Kang Denny juga pernah ini ngedidik 2 orang tuh siapa? Udah ngebentuk 2 orang juga tuh siapa? Mana tuh? Si Fajar Set Boy itu katanya lulusan dari Kang Denny juga tuh. Oh, Fajar pernah awal ke Jakarta waktu itu. Marcel. Iya, awal ke Jakarta mampir ke rumah bikin podcast meledak. Terus sempat minta buat masuk ke manajemen, akhirnya di-manage sama adik gue. Di tengah perjalanan ternyata Fajarnya mau keluar, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya sudah tidak bersama adik. Tapi emang ada naluri dari Kang Dino bahwa orang-orang ini bakal sukses di dunia entertain. Nah iya, seneng gue seneng ngelihat kayak talenta gitu. Iya, yang nggak melulu harus bergabung bersama kita, tapi misalnya gue ngelihat talent baru nih, gue kasih tahu nih kayak waktu itu almarhum Alpa waktu awal-awal masuk di OVJ, gue ngeliat kekuatan dia tuh kan di dialek. Kekuatan lu tuh di sini tuh. Lu nggak usah sok cantik, lu kalah sama artis lebih cantik. Lu nggak usah sok ini, kekuatan lu di sini. Lu mainin aja kayak diksi-diksi Betawi yang kita nggak pernah dengar tuh. Alpa sering ngomong, oh gitu ya bang, iya. Udah lu main di sini aja. Terus ketemu sama Anwar, gue kasih masuk Anwar, lu tuh lucu kalau gini. Anwar Fuadi. Bukan. Anwar BAB. Terus ketemu siapa lagi? Ketemu Mimin, ketemu siapa? Gue kasih tau. Oh, pada saat gue main kan terasa nih, dia bagusnya di mana ya? Poin-poin itu gue tekankan ke dia agar lebih ditingkatkan karena menurut gue itu kekuatan lu. Lu bagusnya kalau gini, lu bagusnya kalau gini, gitu ya. Jadi main juga makin enak, potensi maksimal dia keluar, akhirnya acara itu kan jadi bagus. Lu kan raja gombal nih. Lu dapat materi-materi gombal gitu gimana sih? Karena dari dulu kali ya, gue tuh dari SMP gue udah seneng nulis. Zaman pacaran gue waktu SMP, gue udah bikin kata-kata kayak gitu. Oh, itu pertama kali cewek yang di SMP tuh pakai kena. Ya SMP gue udah sering nulis puisi-puisi pendek. Sampai akhirnya gombalan pertama gue pakai itu 2008 di acara Mamma Mia. Mamma Mia, gue inget banget gombalan karena waktu itu kan banyak lagi rame kejadian terorisme tuh. Gombalan gue pertama, "Papa kamu teroris ya?" "Kok tahu?" Gue bilang, "Kamu tak bilangnya kok tahu ya? Karena kamu telah menghancurkan hatiku." Gitu. Karena kalau gitu teroris identik ke bom. Itu gombalan gue pertama tuh. Sampai akhirnya tadinya cuman buat gimmick, ternyata setiap gue gombalan share-nya naik. Udah akhirnya produser bilang, "Kang ini gombalin terus ya kalau ada Brenda." Cewek pertama yang gue gombalin itu namanya Brenda, peserta Mamma Mia 2008. Nah, share ratingnya itu naik di by minute itu naik. Udah akhirnya gue tiap Brenda mau nyanyi gue gombalin dulu. Mulai tadinya cuma punya 1 gombalan, akhirnya bikin puluhan tahun ya jadi mainan gue. Sampai sekarang masih suka nulis gombalan nggak buat istri? Sekarang kalau buat istri sih enggak, tapi karena udah sekian banyak gombalan yang gue punya,
Akhirnya kan gue hafal, gue tahu udah masing-masing perabot. Dulu di fasenya lagi awal-awal gue ngelihat benda apa, gue pikirin gombalannya. Kayak ngelihat gelas ini, ada gelas sama air. Apa ya, gue mulai ngelamun tuh, dapet tuh. Seandainya aku ini gelas, aku pengen kamu yang menjadi airnya. Karena cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan hidup aku. Ini menghubungkan kata gelas sama air. Bagaimana menghubungkan ini sama ini? Bagaimana? Karena kan gue sering gue datang ke acara apapun saat itu ya, pasti gue disodorin benda-benda absurd. Sedot WC, dikasih tato sikat gigi, amplas kayu. Kang Deddy bikin gombalan anjir gitu. Bahkan pernah waktu itu Putri Indonesia apa Miss Indonesia deh, di satu panggung di acara TV 29 mereka dikeluarin acara live, gue suruh gombalin live satu-satu. Lu bayangin bagaimana gue kan nggak ada gue kesempatan ngobrol, gue cuma dikasih kesempatan, hobi kamu apa? Berenang. Sekian detik lo harus bikin gombalan. Misalnya hobi kamu apa? Berenang. Gue kan mikir, aku nggak akan ikutin hobi kamu karena tiap aku berenang aku selalu tenggelam di lautan cinta kamu. Maju selangkah. Itu baru hobi satu kamu ya. apa? Itu baru satu. Basket. Nyampe sana untung gue nggak gila. Otak pukul. Itu harus master. Yang terakhir, hobi kamu apa? Kacang-kacang tai bang katanya. Itu gimana gombalin itu kan? Hobi kamu apa? Basket. Gue harus mikir cepet tuh. Seandainya jadi pemain basket, aku nggak mau jadi bola yang akan. Seandainya kamu bola basket dan aku main basket, aku nggak mau jadi bola yang mempermainkan kamu. Tapi aku pengen jadi ring basket karena hanya kepada akulah kamu akan datang. Masuk. Bang Denny, Iya. terakhir kasih kata-kata dong untuk penonton Chicks. Jangan lupa nonton terus semua konten-konten dari Chicks. Wah, ini bagus banget. Host-hostnya aja aneh-aneh. Pasti banyak pelajaran yang bisa semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Amin. Saya doain channel ini juga makin berkembang. Subscribernya ngalahin Atta Halilintar. Income-nya ngalahin Deddy Corbuzier. Dan makin besar, makin sukses. Berkah buat semua. Hati-hati, Deddy Corbuzier. Oke teman-teman, kami bertiga undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu yang lain boleh komen di bawah sini. Kalau enggak, WhatsApp Mas Ganang. Mas Ganang banyak soalnya. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Berkenan semua insyaallah. Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.